Ya shalom ya semua sahabat-sahabat BBLTLW. Hari ini Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Kita akan membahas mengenai hambatan dalam memperoleh kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk karya salib Yesus. Yesus yang mau mati bagi kami, membayar semua dosa kami, menanggung semua kelemahan, semua kutuk, semua sakit penyakit dan kemiskinan, supaya kami tidak perlu menanggungnya. Terima kasih Bapa untuk segala berkat rohani dalam kerajaan surga yang sudah dicurahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah dan iman yang diberikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita membahas mengenai hambatan dalam memperoleh kesembuhan, kita perlu mengetahui lebih dulu apa yang telah Yesus lakukan supaya kita semua ini memperoleh kesembuhan. Di dalam Matius 8 ayat 16-17 berkata, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ayat ini membedakan antara mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Beberapa penyakit adalah benar-benar dari setan, dan yang lainnya bersifat alami ya. Kita tidak dapat menyembuhkan setan, kita mengusir setan. Dan kita tidak dapat mengusir penyakit alami, kita menyembuhkan penyakit alami. Jadi kita perlu memiliki hikmat Tuhan untuk mengetahui perbedaan ini. Kita mengusir setan, kita menyembuhkan sakit penyakit dengan kuasa yang dari Tuhan. Kisah di dalam kitab Lukas tentang kejadian yang sama mengatakan bahwa setan-setan itu berteriak ketika mereka mengenali Yesus, dan saat Yesus mengusir mereka keluar, Ia memerintahkan mereka untuk diam dan keluar. Ini yang dikatakan dalam Lukas 4 ayat 41 ya. Banyak drama biasanya kalau orang kerasukan setan. Tapi kita hanya perlu mengatakan diam dan mengusir setan itu keluar. Nah, ada 17 kali dicatat dalam kitab Injil ketika Yesus menyembuhkan semua orang sakit yang hadir, yang ada. Di dalam Matius 4, 23-24, Matius 8 ayat 16, Matius 9 ayat 35, Markus 1 ayat 32-34, dan banyak sekali ayat-ayatnya ya. Dan ada 47 kali ketika Ia menyembuhkan satu atau dua orang pada satu kesempatan. Ini banyak sekali ayat-ayatnya yang mensupport ini. Nah, kalau kita membaca semua ayat-ayat ini, tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Yesus menolak untuk menyembuhkan siapapun. Dan kalau kita mengingat pernyataan Yesus bahwa Ia tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri, kecuali apa yang Ia lihat oleh Bapa, jadi tindakan-tindakannya cukup menjadi bukti bahwa kesembuhan adalah selalu merupakan kehendak Tuhan. Tuhan selalu ingin kita ini sembuh. Dan Tuhan tidak pernah menyembuhkan seseorang berdasarkan orang itu layak atau tidak layak. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna ya. Dan oleh karena itu kita tidak perlu memikirkan bahwa kalau kita ingin sembuh itu tergantung pada kekudusan dan kebenaran kita. Tergantung pada apa yang kita lakukan. Tidak. Semua itu didasarkan pada kenyataan bahwa Yesus telah melakukan segalanya bagi kita dan kita percaya kepadanya. Di Matius 8 ayat 17 yang berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini diambil dari kitab Yesaya 53 ayat 4 yang berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat ini mengatakan semua kelemahan tubuh kita, kesengsaraan dan semua penyakit ditanggung, dipikul oleh Yesus. Dan Nabi Yesaya memperjelas bahwa ketika dia berkata oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ia berbicara tentang kesembuhan fisik tubuh kita.
Yesus menyediakan kesembuhan fisik bagi kita 2000 tahun yang lalu. Sebagaimana dia juga mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, kata selamat diambil dari bahasa Yunani yaitu sozo, diterjemahkan sebagai dijadikan utuh. Dalam kaitannya dengan kesembuhan fisik dalam Matius 9 ayat 22, Markus 5 ayat 34, dan Lukas 8 ayat 48. Yakobus 5 ayat 15 mengatakan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Bahasa Yunaninya juga di sini sama yaitu sozo. Jadi sozo orang yang sakit atau menyelamatkan orang sakit. Banyak ayat Alkitab menyebutkan kesembuhan tubuh kita berkaitan erat dengan pengampunan dosa-dosa kita. Di 1 Petrus 2 ayat 24 ini ayat yang sangat terkenal. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kesembuhan adalah bagian dari keselamatan kita sama seperti pengampunan dosa-dosa kita. Jadi apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib? Dia mengampuni semua dosa-dosa kita dan dia juga menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Jadi kita adalah orang yang sudah sembuh. Sudah sembuh. Ini harus berkali-kali saya sampaikan bahwa kita bukan lagi orang sakit yang berusaha sembuh atau orang sakit yang mencoba meraih kesembuhan, tapi kita sudah sembuh. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Garis bawahi hidup untuk kebenaran. Kita hidup seperti apa? Hidup untuk kebenaran. Bukan hidup untuk kebohongan iblis. Bukan hidup apa kata manusia. Bukan hidup apa kata dokter. Itu hanya menjelaskan kenyataan, tapi kenyataan bukan kebenaran. Kita hidup untuk kebenaran. Dan kebenaran mengatakan kita sudah sembuh. Kita telah sembuh. Akan tetapi banyak orang yang tidak memperoleh manifestasi kesembuhan ya. Mengapa? Nah, ada banyak hal ya, tetapi saya akan membahas hanya satu hal saja di sini. Salah satu faktor utama yang menghalangi kita memperoleh kesembuhan adalah ketidakpercayaan. Ini merupakan salah satu faktor saja ya. Masih ada faktor-faktor lain, tapi kalau kita bisa mengatasi ketidakpercayaan ini, niscaya kita akan menerima manfaat yang luar biasa, yaitu kesembuhan termanifestasi. Masih ingat kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan? Ini bisa kita baca dari Matius 17 ayat 14 sampai 21. Saya bacakan secara cepat saja ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ketika murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi murid-murid segera menarik Yesus ke samping dan bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Inilah pertanyaan yang selalu kita hadapi ya. Jika memang kehendak Tuhan untuk menyembuhkan dan Yesus menyembuhkan anak laki-laki itu, mengapa para pengikutnya, mengapa murid-muridnya tidak dapat menyembuhkan anak ini? Jika kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah agar semua orang disembuhkan, mengapa kita tidak selalu melihat orang disembuhkan? Apa alasan mengapa seorang tidak disembuhkan?
Jadi murid-murid yang bertanya pada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan?" Ini adalah murid-murid yang percaya bahwa adalah kehendak Allah untuk menyembuhkan. Mereka tahu bahwa mereka memiliki kuasa dan mengusir setan-setan ini. Mereka telah diberi kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Alkitab mengungkapkan hal ini pada bab-bab sebelumnya ya. Di Matius 10 ayat 1 berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius 10 ayat 8 berkata, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi murid-murid ini menjadi bingung. Karena sebelumnya mereka dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengapa kali ini nggak berhasil? Fakta bahwa mereka mengajukan pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka memang percaya, tapi mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Ini penting ya. Orang yang tidak percaya mungkin akan mengatakan nggak perlu banyak waktu. Dia bilang ya sudah, ya aku nggak percaya. Ini karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan berkehendak untuk menyembuhkan semua orang. Tapi orang yang bingung adalah orang yang percaya bahwa ini kehendak Tuhan, tapi tidak melihat manifestasinya. Tidak melihat orang lain disembuhkan atau bahkan diri mereka disembuhkan. Mengapa ini terjadi? Jawaban yang Yesus berikan pada para murid atas pertanyaan mereka tentang mengapa mereka tidak dapat mengusir setan dari anak ini sangat jelas. Karena ketidakpercayaanmu. Itu yang dikatakan di dalam Matius 17 ayat 20 ya. Ini sederhana tetapi begitu dalam. Karena ketidakpercayaanmu. Ya ini berbeda dengan apa yang kebanyakan orang katakan. Kalau saya bertanya pada Bapak Ibu, kenapa tidak semua orang disembuhkan? Mungkin jawabannya ya, karena mereka tidak memiliki cukup iman. Ini adalah jawaban yang umum. Dan kebanyakan orang katakan seperti ini. Tapi kita tidak memiliki masalah dengan iman. Kita punya iman, bahkan iman sebesar biji sesawi saja bisa menyembuhkan orang. Ya tapi ini berarti masalahnya adalah di ketidakpercayaan. Kita sementara memiliki iman, kita juga sementara memiliki ketidakpercayaan. Nah, jadi iman itu selalu mungkin hadir ya. Ini jika iman tidak hadir, ya mungkin ada orang-orang tidak akan bisa sembuh juga. Nah, tidak semua orang yang menerima kesembuhan menunjukkan jenis iman yang besar. Tetapi mereka harus memiliki setidaknya apa yang disebut iman pasif. Nah, kita mungkin tidak memiliki iman yang menjangkau dan menerima, tapi kalau Bapak Ibu akan menerima kesembuhan melalui doa dan iman saya, maka Bapak Ibu juga harus memiliki setidaknya iman pasif yang akan menerima kesembuhan jika saya membawanya kepada Bapak Ibu kesembuhan ini. Jadi sekali lagi banyak orang bertanya mengapa tidak semua orang sembuh. Kebanyakan orang akan menjawab ya karena mereka tidak memiliki cukup iman ya, atau iman mereka kurang. Memang benar jika seorang tidak beroperasi dalam iman, itu akan menghalangi mereka untuk menerima. Tetapi bukan itu yang dikatakan Tuhan ya. Jika dia tidak mengatakan bahwa itu karena mereka kurang beriman. Dia mengatakan karena mereka memiliki banyak ketidakpercayaan. Nah ini betul-betul ada satu perbedaan ya. Jadi bagaimana mengurangi ketidakpercayaan ini? Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman datang melalui pendengaran akan firman Tuhan karena firman Tuhan adalah imannya Tuhan sendiri. Jadi sama saja ya, bagaimana iman itu datang, begitu juga ketidakpercayaan itu datang. Ketidakpercayaan kita itu datang dari pendengaran juga, pendengaran oleh sesuatu yang bukan firman Tuhan. Jadi kita lebih banyak di-entertain, lebih banyak mendengar hal-hal yang membuat kita tidak percaya. Begitu banyak kabar, berita yang ada di WhatsApp, di YouTube, dan lain sebagainya. Kita mungkin mengambil waktu untuk mendengar firman, kebenaran firman Tuhan itu, ya mungkin 5-10 menit, tetapi kita lebih banyak, mungkin 2-3 jam, 5 jam, kita memberikan waktu lebih banyak kepada kabar-kabar buruk. Ya begitu banyak kabar buruk lewat WhatsApp, lewat YouTube ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita mengurangi ketidakpercayaan ini? Gampang Bapak Ibu, sangat mudah sebenarnya. Ya kita hanya perlu lebih banyak lagi fokus kepada kebenaran, lebih banyak lagi kita memberikan waktu untuk mendengar firman, merenungkan firman itu siang dan malam, dan memberikan sedikit waktu saja untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat ya.
pada kabar berita dan hal-hal yang sebenarnya akan membuat ketidakpercayaan kita bertambah lebih banyak. Ya, jadi kunci kehidupan kekristenan kita bukanlah belajar bagaimana mengembangkan iman yang besar, tetapi belajar bagaimana mengurangi jumlah ketidakpercayaan dalam hidup kita. Ya, di dalam Amsal 4 ayat 20-22 berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Puji Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan 15 menit pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.